Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 366. Iwan, yang menyatakan cinta pada Ririn di depannya. Saat itu pula ada Larissa, dan juga temannya, Iwan yang nekat. Ia memberanikan diri untuk mengungkapkan hatinya. Ia tak peduli, meski ada Larissa yang datang ke sini, dan Ririn sendiri yang mendapat pertanyaan Iwan tentang maukah menjadi pacarnya, apa bersedia menjadi ceweknya. Ririn yang ditembak Iwan itu jadi bingung sekali, karena Iwan memintanya untuk menjawabnya sekarang. Dan Ririn pun melihat di sekitarnya ini ada dua orang wanita yang baru datang ke sini. Ririn pun tak mengenalnya, tak mengetahui keduanya. Meskipun demikian, Ririn masih fokus ke Iwan, memikirkan akan jawabnya. Sedangkan Larissa dan Meta masih berdiri di situ. Mereka pun menunggu, sembari melihat ke arah depannya. Kemudian Ririn pun bicara, memberikan jawaban. Ririn itu berkata, sambil tersenyum ia bilang, "Iya, nggak apa, aku menerimanya." Waduh, Iwan pun terkaget, tak percaya mendengar itu. Iwan pun bertanya lagi, "Apa-apa Mbak Ririn?" Mbak Ririn bilang, "Apa ya? Aku ingin tahu jelasnya." Ririn pun bicara, "Iya Mas Iwan, aku menerima." Ketika mendapat kepastian tersebut, Iwan senangnya bukan main. Mukanya jadi berubah, penuh tawa dan ceria, sebab cintanya diterima. Iwan sampai tak bisa berkata, karena terlalu senangnya. Bahkan Iwan itu pun sampai berlari-lari dengan memutar di sekelilingnya. Iwan tersenyum-senyum sendiri, mengitari Ririn dan Larissa, serta juga temannya. Iwan itu tertawa-tawa, mirip orang gila. Paijo yang baru tiba, melihat dari tempatnya. Paijo pun bicara dengan bahasa Jawa, "O dasar wong gendeng kui, bocah edan Iwan iku, melayu-melayu koyo ngono, ora duwe isin, guyu-guyu dewe," yang artinya, "Oh dasar orang gila, anak edan Iwan itu, berlari-lari kayak gitu, tak punya malu." Tertawa-tawa sendiri. Paijo belum mengerti, ia belum mengetahui akan sebabnya Iwan yang melakukan hal demikian. Dan Paijo masih melihatnya. Melihat Iwan yang tertawa, Paijo pun melihat Larissa juga. Anaknya seorang pengusaha yang punya masalah dengan warga, datang lagi ke sini, berada di dekatnya Iwan. Paijo pun jadi bertanya, ada hal apa lagi? Wanita itu datang ke situ, dan Paijo pun memperhatikan. Lalu Iwan sendiri bertanya lagi, untuk yang ketiga kalinya. Iwan itu berkata, "Beneran nih Mbak Ririn, mau jadi cewekku ini?" Ririn tersenyum. Ia bilang lagi, "Iya Mas Iwan, aku menerima." Dan Iwan hatinya senang. Larissa dan Meta pun melihatnya. Mereka baru tersadar kalau kehadirannya di sini sama juga menjadi saksi akan jadiannya Iwan dan Ririn. Larissa pun sampai bilang, "Tahu gini tadi gua nggak kesini Meta. Masa harus melihat orang jadian di depan mata kita sendiri? Emangnya kita ini apa?" Meta temannya itu menjawab, "Jangan gitu Larissa, kan lu juga yang minta mau datang ke sini. Katanya mau menemui cowok itu. Lagian ini kan hiburan, bisa melihat orang senang jadian seperti mereka." Meta temannya malah tersenyum. Namun Larissa agak cemberut. Sebenarnya ia tak suka dekat-dekat dengan Iwan, apalagi menyaksikan kayak gini. Larissa gengsinya masih tinggi. Namun hal itu segera berubah ketika Iwan mengambil handphonenya dan menelpon seseorang dengan raut muka dan senang. Iwan itu berkata, nadanya sampai kelagokan, "Halo nih bro, lu lagi di mana nih bro? Gua mau kasih kabar gembira." Yang ditelepon pun menjawab, "Ini aku di rumah Wan. Emang ada kabar apa Wan?" Iwan pun menyahut, Ini bro, aku sudah punya cewek. Gua nggak sendiri lagi, alias sudah nggak jomblo. Aku jadian dengan Ririn. Cintaku diterima bro." Larissa pun melihatnya dengan konsentrasi yang tinggi. Ia memperhatikan Iwan yang lagi bicara di telepon. Jantungnya malah berdetak dek-dekan sekali. Larissa itu tahu yang ditelepon Iwan ini pasti cowok tersebut, pemuda yang pernah menciumnya, yang memberikan nafasnya. Larissa yang mendengar percakapan itu
ingin segera menyela, ingin rasanya bertanya, namun ia menahannya, dan Larissa masih menunggu untuk tahu siapa nama cowok tersebut. Ia menunggu Iwan untuk menyebut namanya, namun Iwan selalu bicara tanpa menyebut nama. Iwan itu berkata, "Beres bro, besok gua traktir. Lu mau makan apa? Mau minum apa? Gua yang bayar semua. Pokoknya jangan khawatir." Iwan bicara sambil bercanda, mengabarkan senang hatinya, dan tak lama berselang, telepon itu ditutupnya. Sampai saat itu, Larissa belum tahu namanya, tentang cowok yang dimaksudnya. Kemudian Iwan mendatangi Ririn, hendak bicara lagi. Namun Ririn lalu bilang, Mas Iwan, itu ditunggu mbaknya. Barangkali ada keperluan. Mas Iwan ke sana dulu." Dan Iwan pun mendatangi Larissa. Kemudian ia bicara, "Maaf mbak, apa ada perlu di sini?" Larissa pun menjawabnya, "Iya, saya ada perlu. Ini mau bertanya tentang temannya masnya itu. Saya mau membahas masalah tanah ini. Mau membicarakan soal kesepakatan dan juga pembayaran yang menyangkut keuangan. Sebelum besok diserahkan ke warga, saya mau menyelesaikan persyaratannya." Larissa bicara itu dengan tak melihat Iwan, pandangannya ke arah lain. Kesannya masih angkuh. Iwan pun lalu bilang, "Oh, maksudnya itu teman saya. Kalau gitu saya teleponkan saja." Namun Larissa melarang. Ia tak siap kalau bicara di tempat ini. Dan Larissa berucap, "Jangan-jangan diteleponkan. Lebih baik kami yang ke sana. Gak enak bicara penting kok lewat telepon. Ini kami mau tahu alamat rumahnya di mana. Nanti saya bersama rekan kerja langsung menghampiri. Sekalian ini ada urusan di kota." Larissa memakai alasan seperti itu agar maksudnya tak dicurigai, tak dinilai yang aneh-aneh. Iwan pun mengerti. Lalu ia menjawabnya, "Oh, ini mbak alamat rumahnya. Kalau gitu mbaknya tulis saja." Iwan pun menyebut namanya secara lengkap, dan Iwan berkata, "Ini alamatnya mudah sekali dicari. Nanti kalau sampai di pos security, mbaknya bilang saja, rumahnya Pak Bill Gates. Pasti akan ditunjukkan." Larissa pun menjawab, "Oke baik, terima kasih." Meski ia kecewa akan jawaban Iwan yang masih tak ada jelasnya. Karena Iwan lagi-lagi tak menyebutkan nama akan cowok yang dimaksudnya. Hingga Larissa penasaran, tak juga mendapat jawaban. Siapakah nama cowok itu? Mau bertanya ke Iwan. Larissa takut ketahuan, nanti dikira punya perasaan. Dan Larissa pun menyimpannya, tak mengungkapkan inginnya. Temannya pun jadi curiga. Kenapa Larissa bertanya tentang rumahnya segala, dan Meta pun hanya diam. Ia tak bertanya tentang hal yang sebenarnya, hingga Larissa pun bilang, berpamitan ke Iwan, meninggalkan tempat itu. Namun Iwan malah bicara, Mbak tunggu sebentar saja. Saya mau minta tolong." Larissa dan Meta pun berhenti mendengarkan ucapan Iwan. Iwan lalu berjalan ke Ririn. Iwan itu berkata, "Mbak Ririn foto bersama aku mau nggak ya? Kan Mbak Ririn sudah jadi cewekku ini." Ririn menjawab, "Ya jangan panggil mbak gitu dong Mas Iwan. Panggil aku Ririn saja. Terus mau foto di mana ya?" Iwan pun senang sekali. Lalu ia berjalan lagi menuju temannya Larissa. Iwan itu berkata, minta tolong ke dirinya. Iwan pun bicara, "Mbak, saya minta tolong sebentar ya. Ini kan saya baru jadian. Jadi minta tolong fotokan kami berdua." Meta pun tersenyum. Ia langsung mengiyakan. Sembari ia bilang, "Selamat ya Mas. Baru jadian sama ceweknya. Iya, sini saya fotokan." Larissa melihat Ririn. Penampilannya yang cantik. Seragamnya kerja kantoran. Seperti wanita karir. Jadi ceweknya pemuda ini. Dan Iwan pun bersama Ririn. Iwan mengajaknya berdiri untuk foto berdua di tempat yang indah, yang di belakangnya ada pemandangan. Kemudian Meta temannya Larissa itu memfoto Ririn dan Iwan. Kenangan pun diukir. Hari jadian mereka begitu berkesan. Di tengah ada masalah, tercipta rasa bahagia. Ririn dan Iwan pun saling bicara, saling bercerita, saling bercanda. Sedang Larissa dan Meta, mereka meninggalkan tempatnya. Sesaat kemudian, beberapa jam pun berlalu. Kini Larissa ada di kota. Ia bersama rekan kerjanya, sedang ada urusan bisnis. Setelah semuanya selesai, Larissa dan Meta itu pun mencari alamat rumah, seperti yang disebutkan Iwan. Saat tiba di pintu gerbangnya, security langsung memberitahukan, dan Larissa segera diantar
Ketika sampai ke tempat lokasinya, Larissa dan temannya terperanjat melihat rumah bak istana yang besar dan begitu luasnya. Security-nya pun bilang, ini non rumahnya Pak Bill Gates, orang paling kaya di kota ini. Silahkan nonnya ke sana. Saya mau balik bekerja. Larissa tercengang. Benar-benar tak menyangka, tak bisa membayangkan, cowok yang pernah diremehkan itu, tempat tinggalnya di sini. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya